Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Iwan. Selamat siang, Bu Fafi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Ibu. Sibuk sepertinya ya Pak ya. Iya, lumayan sibuk, Ibu. Alhamdulillah. Nah, kita nih punya kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Ya, Saat ini posisi Bapak itu kan punya dua jabatan lah, sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai guru di SMA Nurul Islam ya Bapak ya. iya, betul, Ibu. Mungkin Bapak bisa bercerita terkait hal-hal yang mungkin ada masalah yang terjadi di sekolah Bapak gitu. Bisa bercerita kepada saya. Oh ya, mungkin yang paling ini ya, Bu ya, yang paling saya resahkan akhir-akhir ini mungkin malah ketika saya berada di kelas ya, Bu ya. Ketika saya berada di kelas, karena saya itu mengajar IPA. Kalau di SD itu IPA, kalau di kami itu khususnya cabangnya yaitu biologi. Nah, jadi ketika saya masuk kelas pembelajaran biologi itu, eh, yang saya rasakan atau yang saya alami itu, terkadang siswa-siswi kami itu tidak aktif atau tidak ikut secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Memang ada beberapa siswa yang sudah lumayan bagus dalam aktif dalam ikut dalam pembelajaran. Nah, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Jadi mungkin kalau dipresentasikan mungkin hanya sekitar 25%. Nah, jadi mungkin itu yang ingin saya Iya. presentasikan. Dari permasalahan yang Bapak ceritakan barusan itu, tujuan utama yang ingin Bapak kembangkan itu apa ya Pak? Tujuannya mungkin saya ingin kondisi kelas misalkan ketika pembelajaran itu bisa aktif menyeluruh, Bu, bukan hanya sebagian siswa saja, tapi seluruh siswa bisa aktif. Misalkan dalam kegiatan belajar di kelompok itu kan biasanya yang dominan hanya sebagian, Bu. Ini mungkin tujuannya saya ingin itu semuanya ikut berperan dalam kelompok tersebut. Begitu juga ketika presentasi misalkan semua aktif dalam menanggapi atau bertanya seperti itu. Menurut Bapak nih, faktor penyebabnya apa ya yang bisa bikin ada anak yang pasif gitulah di kelas itu? Mungkin sebenarnya banyak mungkin faktornya ya, Bu ya. Mungkin dari mulai motivasi belajar yang rendah, jadi kemauan mereka untuk belajar yang rendah, atau mungkin mereka belum siap dalam menerima pembelajaran. Artinya ketika di rumah mereka belum mempelajari apa yang akan dipelajari oleh mereka di keesokan harinya. Atau mungkin juga bisa dari kondisi lingkungan, mungkin, Bu, mungkin mereka terdistract ke temannya, mungkin terpengaruh terhadap temannya. Artinya mereka sudah punya keinginan untuk ikut aktif di kelas, tapi ketika melihat suasana kelas yang tidak kondusif, mereka jadi terpengaruh seperti itu. Mungkin itu faktor-faktor yang membuat mereka itu tidak aktif di kelas. Itu mungkin yang saya pelajari. Oh, jadi di sini Bapak kan ngefak ya di pelajaran biologi, mungkin Bapak bisa hanya menilainya hanya di pelajaran biologi ya. Kita kan nggak tahu ya di pelajaran lain itu anak-anak itu apakah tetap aktif atau pasif gitu ya Pak ya. 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 Dan ya. Saya sempat ini, Bu, juga berkonsultasi apakah cuma saya penasaran waktu itu, apakah cuma di jam saya saja anak-anak itu yang seperti itu, Bu, misalnya. Setelah saya konsultasikan dengan beberapa guru, memang tidak semuanya ya, Bu ya. Ternyata memang hampir sama kondisinya. Mungkin ada sedikit perbedaan mungkin di siswa-siswa tertentu, tapi mayoritas itu ya sama, kondisinya hampir sama seperti itu. Secara garis besarnya sama. Kalau dari skala nih Pak, skala 1 sampai 10, kira-kira pencapaian belajar anak itu masuk di skala yang keberapa itu ya Pak? Mungkin di angka 5 ya, Bu ya. Di angka 5 atau 4 mungkin ya, Bu ya. Karena memang kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih sekitar 25% siswa yang aktif, sedangkan keinginan saya itu bisa semua
semuanya lah, hampir semuanya bisa aktif seperti itu. Iya. Dari tujuan yang Bapak sudah tadi ceritakan itu, tujuan yang sudah Bapak tadi konsep itu ya, apakah ada hambatan-hambatan yang mungkin bisa menghalangi tujuan yang ingin Bapak capai tersebut? Tujuannya sih hambatannya mungkin ya itu tadi Bu, karena keadaan ketika siswa di rumah itu kan kami selaku guru atau kita selaku guru itu kan sudah lost pengawasan terhadap mereka. Memang ketika pulang sekolah kita anjurkan mereka untuk belajar. Cuma kita kan tidak bisa terus memantau ya Bu ya secara langsung karena Iya. mereka sudah kembali ke rumahnya. Mungkin hambatan terbesarnya itu karena anak-anak ketika ditanya pasti sudah, kamu sudah belajar tadi malam, pasti jawabnya kan sudah Bu. Ya, Iya, tidak iya, iya, iya. karena mereka takut kan sudah. Tapi kenyataannya ketika pembelajaran mereka hanya bengong, tidak aktif, kelihatannya bingung tapi malu untuk bertanya dan lain sebagainya itu. Jadi hambatannya mungkin ketika di rumah anak-anak itu sudah di luar dari pengawasan saya sehingga yang saya inginkan anak-anak untuk belajar sehingga siap itu tidak terjadi seperti itu. Iya, iya, iya. Rencana Pak, rencana yang akan Bapak rencanakan untuk mencapai tujuan Bapak yang pertama itu apa? Mungkin rencananya pertama mungkin dengan berkomunikasi dengan wali murid ya Bu ya, lebih intent lagi yang berkaitan dengan kondisi mereka di rumah itu, agar saya juga tahu ini sebenarnya murid-murid saya nih belajar sungguh-sungguh apa tidak gitu Bu. Apa cuma mereka menyampaikan sudah tapi kenyataannya belum seperti itu. Mungkin itu yang saya lakukan. Belajarnya masih 6 hari kerja ya Bapak, bukan full day ya? Iya, kebetulan masih 6 hari kerja Bu, karena kami itu untuk 5 hari kerja otomatis nanti kan full day jadinya. Ya. Ya, kalau full day sedangkan anak-anak murid-murid kami itu sebagian besar itu bermukim di pondok. Bermukim di pondok itu sekitar jam 1 anak-anak itu ada kegiatan di situ, kegiatan sekolah madrasah itu Bu. Jadinya masih 6 hari kerja. Seperti itu. Oh iya. Dari skala yang sudah tadi Bapak ini dari pencapaian yang 5 tadi itu, Bapak ingin menginginkan skala itu skala yang berapa Pak? Yang diinginkan? Ya, mungkin untuk jangka pendeknya tidak muluk-muluk dulu ya Bu ya. Sesuai dengan keadaan dulu karena memang masih rendah. Mungkin di angka 6 atau 7. Mungkin sudah bersyukur saya Bu. Ya. Kalau Iya. mungkin bisa separuh atau lebih sedikit anak-anak itu bisa aktif di kelas itu sudah lumayan bagus seperti itu. Itu yang Pelan-pelan tapi pasti gitu ya Pak. Pelan-pelan tapi pasti Bu. Ya. Apakah ini Pak sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat gitu? Ya nanti mungkin untuk mengukurnya nanti mungkin saya bisa menggunakan rubrik ya Bu, rubrik penilaian terutama keaktifan mereka ketika pembelajaran seperti itu mungkin. Jadi saya nanti akan menggunakan rubrik baik itu ketika pembelajaran secara berkelompok, saya akan berkeliling mana yang sudah mulai aktif, mana yang masih tetap. Begitu juga kalau dipresentasikan mungkin lebih gampang ya Bu, karena anak-anak kan pasti kelihatan mana yang aktif, bertanya dan menanggapi. Seperti itu mungkin yang akan saya lakukan. Jangka waktunya Pak, kira-kira jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama ya? Jangka waktunya mungkin dalam minggu ini mungkin Bu. Oh, jadi rencana dibuat dalam minggu ini ya. Waktu dekat. Jadi bisa dilihat keberhasilannya itu sampai mana begitu ya Pak ya. Nah, karena saya kan ingin dampaknya seberapa besar nanti setelah saya melakukan ini seperti itu. Kalau misalkan masih belum berdampak kan harus saya memikirkan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan sehingga tujuannya tercapai seperti itu. Iya siap. Untuk ini Pak,
rekan gitu atau siapa yang perlu dimintai dukungan gitu untuk supaya tujuan Bapak ini berhasil begitu? Yang pertama mungkin yang harus bekerja sama karena saya ingin memantau mereka di rumah itu Bu. Mungkin wali murid ya Bu yang paling berperan seperti itu. Jadi kalau wali muridnya bisa diajak bekerja sama, saya rasa tujuan ini akan bisa untuk tercapai seperti itu. Yang kedua mungkin dari rekan guru yang lainnya juga agar menerapkan hal yang sama seperti itu, dan juga mengawasi siswa ketika ada di dalam kelas. Artinya keaktifan siswa juga dipantau oleh guru lain, bukan hanya saya seperti itu. Karena kalau di SMA itu kan guru mapel ya Bu ya. Jadi setiap gurunya berubah-ubah. Jadi seperti itu. Kalau misalkan hanya saya misalkan yang memperlakukan penilaian keaktifan siswa, sedangkan yang lain tidak, sama saja kurang efektif saya rasa Bu. Karena hanya satu orang guru tidak akan berdampak mungkin untuk anak-anak itu. Apa ya Pak yang menjadi insight-nya Bapak supaya tujuan ini berhasil gitu? Nilainya. Ya itu tadi Bu, ketika anak-anak sudah bisa aktif di dalam kelas, melalui ya caranya dengan melalui penilaian keaktifan anak-anak, dampaknya mungkin lambat laun ketika mereka sudah prosesnya sudah bagus, harapan saya nanti hasilnya juga ikut bagus Bu. Selama ini itu kan fluktuatif, hasil belajar anak-anak itu fluktuatif, artinya tidak konsisten. Ada anak yang saya rasa itu biasa-biasa saja ketika pas atau penilaian akhir semester atau ulangan harian itu bagus, tapi di kemudian hari atau di semester selanjutnya nilainya kok jeblok gitu Bu. Artinya tidak konsisten nilainya itu. Dilihat di kelas juga mereka biasa saja. Nah, itu kan timbul kecurigaan juga dari saya. Apakah anak ini dapat dari mana jawabannya kan gitu Bu. Apakah hanya nebak-nebak. Nah, kalau prosesnya sudah bagus, sudah baik, saya rasa terus hasilnya juga baik, itu kan sudah relevan, sudah sesuai Bu. Prosesnya baik, hasilnya juga baik seperti itu. Wah, keren sekali ya. Saya bisa mendapatkan ilmu nih dari Bapak Guru SMA ini. Nah, dari yang sudah tadi Bapak kemukakan ya tujuannya, kemudian menceritakanlah apa yang terjadi di sekolah Bapak, apa yang bisa Bapak simpulkan dari pengalaman yang terjadi tersebut. Tadinya saya sih bingung ya Bu sebelum berkonsultasi dengan Bu Fafi apa yang saya harus lakukan, tapi setelah perbincangan kita ini saya dapat simpulkan bahwa untuk mengatasi siswa yang kurang aktif tadi, permasalahan saya di kelas, mungkin langkah awal yang saya akan lakukan adalah berkomunikasi dengan wali murid, misalkan dengan menggunakan HP misalkan atau WhatsApp, media WhatsApp, karena kita juga punya grup WhatsApp di kelas, dan juga mungkin untuk pendukungnya bisa menggunakan buku penghubung ya Bu ya. Nah, jadi semacam rubrik juga berisi daftar kegiatan yang harus mereka lakukan di rumah. Nanti wali murid bisa mencentang apa dilakukan atau tidak seperti itu. Ya, mungkin wah, hebat sekali ya Bapak ya. Ini waktunya sudah habis ya Bapak ya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Kita nanti ketemu di lain sesi ya Bapak ya. Ya, terima kasih juga Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.